Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Lutfi dengan NPM 18106310701111. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah permainan tradisional, yaitu permainan kelereng. Berikut cara bermainnya dan juga dengan filosofinya. Langsung saja, berikut akan saya jelaskan. Kelereng, sebuah permainan dengan benda bulat kecil dari kaca atau marmer yang biasa kita sentil-sentil untuk diarahkan ke benda yang sama milik lawan, atau biasa kita menamai gundu, kelereng, atau nekeran. Untuk masyarakat Betawi disebut dengan gundu, untuk anak-anak Sunda disebut dengan kaleci, sedangkan untuk orang Jawa biasa menyebutnya neker. Di Palembang disebutnya eker, di Banjar kleker, dan kalau buat orang Belanda namanya knikker. Sebutan ini kadang juga dipakai oleh anak-anak Inggris selain sebutan marbles. Kalau di Prancis namanya billy. Permainan ini mulai populer di Eropa, Amerika, dan tentunya Asia pada abad ke-16 sampai 19. Tapi permainan ini, apakah kalian tahu berasal dari mana? Ternyata dari berbagai penelusuran sejarah, permainan ini awalnya berasal dari peradaban Mesir kuno sejak tahun 3000 sebelum Masehi di Mesir. Kelereng terbuat dari tanah atau batu, sementara kelereng tertua di dunia saat ini yang masih eksis berasal dari Pulau Kreta dari tahun 2000 sampai 1700 sebelum Masehi, dan kini dikoleksi The British Museum di London, Inggris. Kalau kelereng yang biasa kita mainkan sekarang dan terbuat dari kaca baru dikembangkan ini pertengahan abad ke-19, tepatnya di tahun 1864, dan dibuatnya di Jerman dengan beragam warna mirip permen. Cara bermain kelereng. Persiapan 3-5 anak, mempersiapkan 5 butir gundu untuk masing-masing anak. Tempat bisa di tanah berpasir atau tanah yang sedikit lapang. Cara bermain, membuat sebuah lingkaran di tanah. Semua anak menaruh seluruh butir kelereng yang ada di dalam lingkaran, lalu semua anak berdiri kira-kira kurang lebih 1 meter dari lingkaran, tepatnya di belakang sebuah garis. Secara bergantian melemparkan sebutir kelereng lainnya ke arah lingkaran. Anak yang kelerengnya paling dekat dengan lingkaran boleh main terlebih dahulu. Dia harus memakai kelereng yang ada di luar lingkaran sebagai penyerang untuk memukul kelereng di dalam lingkaran keluar. Jika berhasil melakukan, maka ia boleh menyimpan sebagai kelereng yang kena jentik. Cara menjentik kelereng yaitu pertemukan ibu jari dengan jari tengah. Sentikan kedua jari tepat pada gundu. Kelereng penyerang harus tetap tinggal di dalam lingkaran. Kalau tidak, maka anak yang memilikinya akan kehilangan kelereng tersebut. Pemenang adalah anak yang mengumpulkan kelereng atau gundu terbanyak. Filosofi kelereng. Kita sudah tidak asing dengan mainan yang berbentuk lingkaran ini. Kelereng atau dalam bahasa Jawa disebut dengan nekeran adalah mainan kecil yang berbentuk bulat yang terbuat dari kaca, tanah liat, atau agate. Kelereng adalah mainan kecil yang berukuran setengah inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Orang Betawi menyebutnya sebagai gundu, orang Jawa Barat menyebutnya kaleci, Palembang eker, dan Banjar kleker. Sedangkan di daerah saya sendiri menyebutnya dengan kaleci. Permainan ini banyak disukai oleh anak-anak, terlebih pada anak-anak laki-laki. Setelah berkembangnya teknologi, anak-anak pada saat ini sudah mulai meninggalkan jenis permainan ini dan lebih memilih bermain dengan gawainya. Sejak abad pertengahan, permainan kelereng ini sudah ada dan seringkali dimainkan oleh kalangan aristokrat dan bangsawan. Permainan ini tidak hanya terkenal di kalangan masyarakat kita saja. Di Perancis pun permainan ini ternyata sangat digemari oleh kalangan di sana, dan mereka memanggilnya dengan sebutan pentakwe. Bedanya jika permainan kelereng menggunakan gundu yang berukuran kecil, pentakwe memerlukan 2 jenis bola yang mempunyai ukuran yang cukup besar, yang terbuat dari kayu jati dan baja. Pentakwe ini pertama kali diperkenalkan oleh suku Gaule Prancis kuno. Dari Perancis, permainan ini menyebar ke wilayah lainnya seperti Yunani dan Mesir melalui orang-orang Romawi. Seperti halnya
Nekeran, pentakwe awalnya juga merupakan permainan untuk mengisi waktu luang. Sejarah pun berlanjut hingga sampai ke zaman Renaissance atau pencerahan. Pentakwe menjadi mainan di kalangan aristokrat dan bangsawan. Bahkan kabarnya pernah disejajarkan dengan olahraga tenis yang dipandang cukup elit pada masa itu. Terhitung sejak tahun 1850, sebuah organisasi sosial Klaus Jove memperkenalkan kembali pentakwe yang semakin hari kian dilupakan oleh masyarakat. Menginjak abad ke-20 lebih, permainan ini mulai dipatenkan seiring dengan semakin banyaknya kemunculan klub-klub pentakwe sebagian pelestarian kebudayaan tradisional. Teknologi pembuatan kelereng kaca ditemukan pada 1864 di Jerman. Kelereng yang semula satu warna menjadi warna-warni mirip permen. Teknologi ini segera menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Namun, akibat Perang Dunia Kedua, pengiriman mesin pembuat kelereng itu sempat terhenti dan akhirnya masing-masing negara mengembangkannya sendiri. Permainan kelereng ini tidak membutuhkan peralatan khusus untuk memainkannya. Permainan hanya memerlukan lapangan kosong sebagai area memainkannya. Permainan juga memerlukan lapangan kosong untuk memainkannya, juga memerlukan kapur, tongkat untuk membuat garis permainan. Dan selanjutnya, permainan siap untuk dimainkan.